Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah muslimin al-mukhlisin, mari kita puja Allah Azza wa Jalla yang telah menggerakkan hati kita, yang telah memelihara selera kita, kemauan kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dalam berbagai pertemuan, berbagai forum, dan yang paling utama dari semua pertemuan itu adalah pertemuan dalam rangka menyembah Allah Azza wa Jalla. Disitulah kita menemukan banyaknya hadis-hadis yang menganjurkan kita berada di dalam suatu majelis ilmu, majelis ibadah. Di dalam majelis-majelis itu terdapat pula keutamaan-keutamaan dan spesial, khususan dalam majelis salat berjamaah, sehingga majelis ini Allah berikan pahala 25 atau dalam matan hadis yang lain 27 derajat. Semoga ibadah kita ini ibadah yang benar-benar steril dari pengaruh ambisi emosional, steril dari pengaruh manusia, steril dari pengaruh ketenaran, steril dari pengaruh tujuan-tujuan dan misi-misi yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salatu wassalama atas dasar ilmu dan pemahaman agama yang beliau berikan untuk kita umatnya, sehingga kita memahami mana perbuatan lebih dan mana perbuatan yang paling lebih, mana perbuatan jelek dan mana perbuatan yang paling jelek. Semua itu atas tuntunan dan mau'izah beliau. Maka kita memperbanyak selawat dan salam pada baginda Rasulullah, keluarga dan ashab beliau sekalian. Hamba Allah jamaah yang mulia, tidak lama lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, dan saatnya juga telah hadir bau aroma Ramadan. Kita akan memasuki bulan yang suci, bulan tempat kita melakukan pensucian jiwa kita. Di dalam agama kita ada beberapa yang dikaitkan dengan kata suci. Ada kitab suci, Al-Quranul Karim. Ada bulan suci, Ramadan. Ada ini merupakan media untuk kita menyucikan diri kita sendiri dan menyucikan keluarga kita, menyucikan umat kita, menyucikan bangsa kita, menyucikan pribadi kita, dan menyucikan lingkungan kita. Sehingga dengan adanya media yang suci ini, kita bisa mengambil hikmah dan bisa berada di dalamnya untuk merasakan bagaimana indahnya Ramadan sebagai bulan yang suci, bagaimana indahnya Al-Quran sebagai kitab yang suci, bagaimana nyamannya Al-Haramain sebagai tempat yang suci. Kita sebagai manusia tentu membutuhkan upaya-upaya dalam rangka mensterilkan sesuatu yang pada saatnya menjadi sesuatu yang dihinggapi kotoran,
sesuatu yang dihinggapi daripada debu, sesuatu yang dihinggapi daripada segala noda. Banyak tempat-tempat yang di awalnya itu bersih, pada akhirnya berdebu. Mimbar saja, mimbarnya podium, itu seandainya tidak setiap waktu secara rutin dibersihkan, podiumnya podiumnya melabah. Bahkan kami pernah merasakan anak di panitia je podium lagi nya hino labah. Berarti menunjukkan tidak pernah disentuh atau dibersihkan. Ada juga kadang-kadang mikrofon, mic yang tayomat, kadang-kadang luput dari perhatian panitia, pada tamat mic mengabai. Ada kadang-kadang sajadah tikar salat itu berdebu. Jadi semua itu dihinggapi debu apabila tidak rutinitas dan secara simultan, berkesinambungan dan kontinu dibersihkan. Maka kita melalui Ramadan itu adalah momen untuk menyucikan diri kita. Banyak di luar itu kita dihinggapi dosa dan noda, sehingga Ramadan adalah kesempatan pada waktunya nanti kita meningkatkan, menyucikan jiwa kita. Bukan bermakna di luar Ramadan kita untuk biarkan kotor-kotor menghinggap kita. Kita tidak membiarkan noda-noda menghinggapi kita, tetapi Ramadan adalah momen yang super untuk kita menyucikan jiwa kita. Hamba Allah yang berbahagia, semuanya itu tidak bisa terlepas daripada penyakit. Tidak ada momen yang terlepas, terbebas daripada penyakit. Penyakit itu kadang-kadang bahkan tidak pernah memandang bulu. Penyakit yang kita maksudkan adalah sesuatu yang mengganggu sterilisasi. Orang-orang yang tidak ibadah itu satu penyakit, maka dengan dia beribadah dia telah menghilangkan penyakit. Orang-orang yang beribadah pun penyakit juga. Yang dihinggapi pada ibadahnya itu ketidakikhlasan, merasa banyak ibadah, merasa akulah yang paling benar, itu penyakit semua. Maka dibersihkan dengan keikhlasan, sehingga banyak untayan-untayan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang tasawuf yang jiwanya itu bersih. Kita baca dalam bahasa Indonesia saja. Ya Allah, jika selama ini aku orang yang malas, robahlah diriku menjadi orang yang rajin. Ini menyucikan jiwa. Ya Allah, jika hari ini aku orang yang angkuh, robahlah aku menjadi orang yang tawadu, rendah diri. Kai pegah legop hana hayu ka ke hana hayu putra teman kamatalatan. Kai pegah lego bangai kah ke bangai putra teman ka bangai tat. Kai pegah lego kah bid ubud tat pergaulan ke ubud putra teman ka ubud tatnya. Jadi ini semua rasa tawadu yang ada pada diri manusia. Ladung urang kai mau apa-apa icah. Mau apa-apa icah. Tapi pegah legop, ero nembit bangai. Gumita cara bagaimana dia memperlihatkan dia itu pandai. Pantang icui bahasa Aceh. Nyan menyoicui laju icah. Jadi orang-orang yang tawadhu itu, hei icui, luka-luka. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang sensitif terhadap pembicaraan orang lain. Kadang-kadang merusak daripada tatanan hubungan kita, merusak daripada kesatuan dan persatuan kita. Tujuan kita kadang-kadang beribadah berjamaah ini untuk bersatu. Ya Allah, pegang kita lagi untuk bersatu, kan untuk mengklau, untuk bersatu. Ada orang kuat salah subuh 2 rakaat, urang lemah di tengah rakaat mentang hanjut 2 hati serentak semua menghadap kiblat. Semua rukuk yang sama, sujud yang sama.
Tujuannya juga sama, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah itu eksis selamanya. Dan orang tidak akan bosan untuk hadir di forum salat berjamaah, insyaallah tidak akan bosan. Selama dirasakan ada tujuan, visi dan misi yang sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salat jamaah yang hana ketua salat jamaah. Yang na adalah imum sembahyang jamaah. Hana ketua sembahyang jamaah. Karena semua sama itu. Untuk apa ketua? Karena yang disembah adalah Allah Azza wa Jalla. Hanya ada imam salat berjamaah. Salat berjamaahnya hana sekretaris. Hana sekretaris. Hana dia catat bak tanya so najak jamaah so hana dia absen bak tanya. Maka tidak butuh yang namanya administrasi salat jamaah. Hana boleh aja. Salat berjamaah hana payah bendahara aja, hana kutipeng. Manceleng nya kan kutipeng. Ini sedekah kita, amal jariah kita untuk kepentingan operasional masjid, untuk membangun masjid atau operasional. Hana payah bendahara dalam salat jamaah. Bendahara pembangunan perlu, sekretaris masjid perlu, ketua masjid perlu, ketua jamaah tidak perlu. Kadang-kadang punya kaji ketua kambung, maka sehingga merusak tatanan itu sendiri. Hamba Allah jamaah muslimin muslimat jamaah yang mulia, kita sebagai hamba Allah tidak ada perbedaan di antara kita, hanya perbedaan. Sehingga kita melihat bagaimana Nabi mempola kita. La fadla arabiyyun wala ajamiyun illa bittaqwa. Tak ada beda orang Arab dengan orang ajam. Hana beda. Urang Arab hana beda dengan getanya urang ajam. Ajam non Arab. Jadi dalam agama ditemukan bahasa Arab, bahasa ajam, bangsa Arab, bangsa ajam, orang Arab, orang ajam. Kita adalah orang ajam, non Arab, tapi pola ibadah kita tidak ada perbedaan apapun, tetap sama. Fatihah yang dibaca di Arab sama dengan Fatihah yang kita baca katanya di Lancang Garam, sama persis. Tetapi ada hal-hal yang berbeda. Tanah Arab khususnya Haramain berbeda dengan tanah non Haramain, itu berbeda lagi. Tempat di Arab ada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu berbeda keutamaan dengan masjid non Arab. Yang bedanya adalah masjid tadi urang Arab hana beda nganeo. Sementara masjid itu berbeda karena fadilah. Maka ditemukan hadis Nabi, la tasyuddur rihal, enggak usah repot-repot datang ke masjid kecuali ketiga masjid. Untuk jauh Masjidil Haram hanya berepot-repot. Istilahnya hanapeng padi-padi bijih biahublo untuk mendatangi Masjidil Haram. Kenapa? Karena di sana itu ada keutamaan yang luar biasa. Sehingga musafir, perjalanan, traveling, touring, yang paling utama adalah melakukan perjalanan ke Masjidil Haram sesuai dengan hadis Nabi. Yang kedua, traveling, touring, yang diupayakan adalah mendatangi Masjid Nabawi, karena di sana itu ada kemuliaan, ada keutamaan. Maka hari ini alhamdulillah banyak ditemukan travel yang mengangkut para jamaah untuk datang ke Masjidil Haram, datang ke Masjid Nabawi, karena di sana ada keutamaan.
Ketiga, yang diupayakan adalah melakukan musafarah ke Masjidil Aqsa. Cuman ini lebih volumenya lebih kurang, kan orang rata-rata umrah itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sementara ke Masjidil Aqsa, apalagi di dalam berkecamuknya situasi yang tidak steril, tidak stabil, banyak para orang-orang ajam itu tidak dibawa ke sana. Jadi itu adalah 3 tempat yang oleh Nabi menyebutkan upayakan untuk hadir karena di sana ada kedamaian. Upayakan untuk menginjak tanah suci itu karena di sana ada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bermakna Allah di sana. Ya kun jak Mekah, kun nak menumpa Allah taala amil sino hana agenyan salah tat. Ya lu nenjak Madinah, kun nak menumpa Allah taala, salah tat. Karena Allah tidak bertempat. Selain dari 3 masjid itu sama saja, nggak ada beda. Mau datang ke masjid manapun sama saja. Pak sembahyang subuh kelam, hidih masjid Islamic Center, irana ilung pai masjid Catring, sama saja itu, nggak ada beda. Pak sembahyang subuh, udih masjid Baitur Rahman Banda Aceh, irana ilung pai masjid Canggaram, sama saja, nggak ada perbedaan. Bukan dilarang juga, tapi tidak ada perbedaan, tidak ada kelebihan. Maka masjid itu dibagi 4 leveling dari segi level. Pertama Masjidil Haram, itu level pertama, first level, yang paling tertinggi. Kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjid Aqsa, keempat semua masjid tanpa ada perbedaan apapun. Jadi silakan memilih masjid salat di mana saja. Yang penting jiwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada bersusah payah ingin datang pada suatu tempat, ingin membina persatuan, ingin membina ketenangan, tahu-tahu meklok di dalam persatuan itu, maka mending salat di kampung saja daripada menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman. Tapi jika itu dihindari semua, hadirlah kemanapun, ke masjid-masjid yang nyaman perasaan kita, tidak dilarang. Karena saya juga masuk SMS ke saya, insyaallah jamaah kita malam minggu ya, malam minggu hadir ke ikut salat jamaah gabungan di Banda Aceh. Bolehkah itu? Boleh, nggak ada larangan. Utamakah itu? Nggak ada utama, sama aja dengan datang lancang Aram. Nanti ada malam minggu datang ke masjid Rahman Banda Aceh, bagus. Iron Pak namanya kelah, nah lu imam gedung, sama itu, sama saja, nggak ada beda. Jadi nggak ada yang rendah yang nggak pergi. Jadi jangan, maksud saya jangan sampai itu ada persoalan. Mohon maaf karena saya juga baca-baca ini sepertinya ada masalah apa-apa ini, ada di grup ya agak sedikit. Jadi itu sekedar kita jawab saja, karena itu juga ada hadis Nabi, kan ada syarah hadis, tidak dilarang juga tidak dianjurkan, tidak dilarang, tidak anjurkan. Baik, jadi hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia, seminggu ke depan ini kita tentu sudah bergegas, bersiap-siap untuk menggebu-gebu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu puasa atau itu salatut tarawih. Kita budayakan untuk menghilangkan bosan juga lah. Saya kira puasa kadawa bosan dah kita dengar. Saya kira puasa kai budah 28 bak grup, kai budah bak Facebook, kai budah. Saatnya udah lupakan tuh, ndak sanggup lagi. Ai dah lihat timang debatnya. Tapi rasakan nikmatnya beribadah. Sudah tidak perlu lagi hanya mempersoalkan zikir rame-rame, zikir sendiri, zikir pakai mic, zikir hana pakai mic. Jadi gaduh pupuk video di know. Cok video ponyo pupuk dengan video poji.
video abunya pupa video abu je, video ustaznya pupa dengan video ustaz je. Ada itu, ada profesi kita hari ini pupa ustaz. Saya kira ini sudah bukan keikhlasan, bukan lagi keikhlasan. Perbedaan itu tidak mungkin dihindari sampai kiamat dunia. Kan semua orang ada prinsipnya. Jadi selama itu adalah tidak melanggar agama, Allah maha memaklumi, Allah maha tahu, Allah maha memberi nilai. Yang terbaik bagi kita adalah yang terbaik hati kita, bukan hanya yang terbaik amal. Ada kadang-kadang orang banyak beramal tapi merasa banyak beramal itu sudah tidak bagus. Ada orang yang kadang-kadang alim, dari segi alimnya sangat bagus alim, tapi dari segi merasa alim sudah tidak bagus. Ada orang kadang-kadang ikhlas sangat bagus, tapi merasa ikhlas sudah tidak bagus. Nyelo ikhlas bubuhnya dumpubu bukannya ikhlas bubuhnya, dia kahana ikhlas le sebenarnya ikhlas bubuhnya. Jadi mengkampanyekan keikhlasan itu dalam konsep tasawuf itu sudah tidak ikhlas. Nyelo betul-betul bubuhnya merasa sudah tidak ikhlas lagi. Makanya kenapa ilmu itu dibagi tiga. Kita dari dulu sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Hanya bina ilmu fiqih, bina ilmu tauhid, supaya kamu tahu siapa yang kamu sembah. Belajarlah kita tauhid. Ada kitab-kitab tauhid, referensi tauhid banyak sekali. Hanya kamu reno ilmu fiqh, ilmu fiqih, ilmu fiqh. Boleh sebut salah satu istilah kalau bahasa Arab al-fiqhu, diterjemah kadang-kadang pelajaran fiqh hawa ujung, kadang-kadang Indonesiakan laju pelajaran fikih. Baik heboh katanya nyampe kaji debat lomba grup tu pu fikih, pu fikah, pu fik, debat lomba grup. Nah, belajar ilmu fikih, ilmu fikah, ilmu al-fiqh itu untuk kita tahu operasional ibadah. Enggak ada depu operasional ibadah. Lagi sujud tilawah bunuh, itu pakai ilmu fikih. Sujud tilawah hana sunat beujaro, tapi langsung sujud yasjudun, langsung sujud. Baca doa, ada doa boleh dibaca subhana rabbiyal a'la, boleh dibaca doa khusus sajadah wajhiyah, itu ilmu fiqih. Kemudian tidak ada duduk antara dua sujud yahinan tiga takai kunci sajadah yang sekali. Kalau subhana rabbiyal a'la 3 kali, itu ilmu fiqih. Kemudian bangun, ketika bangun tidak ada duduk istirahat. Bak tabudah bak sujud sahwi je langsung udah menyokon sujud sahwi kena duduk istirahat ke sinan hana dan waktu terus waktu hana sunan bekerja dah langsung ikat tangan kembali. Itu semua dengan ilmu fikih, operasional ibadah. Lalu ibadah itu adalah ibarat tanaman, sudah kita tanam ibadah. Hanya kamu reno ilmu tasawuf, baik lagi orang kod ia laraga. Tangkot ia laraga dan tak puas ketan le hilang ia lang raga. Tak suka tapi na. Tiare dua hari, apa yang mesti nak ni temu ia gede. Raga keranjang ruhung. Mami suka ia lember, nyan naik dong. Jadilah kita orang yang suka ia lang ember. Aboh ember, waboh ember, leboh ember, mong boh ember, mandum na. Sejumlah ember, sejumlah itulah isi. Mamnya tak suka ia lang raga, padum boh raga ka, tertuh boh raga ka suka ia. Mutine tai karena ruhung. Belajarlah tasawuf. Belajar tasawuf supaya baik tasawuf. Upu yang na tarun ngaju, upu yang na taking ngaju king. Upu yang na abeh murun. Maka disuruh belajar 3 ilmu itu supaya yang kita ibadah ini minimal selamat. Jadi ibarat tanaman, sehingga apa yang kita tanam itu masih tersisa untuk hari akhirat kita. Jadi ini juga bagian daripada serba-serbi kita dalam kehidupan. Makanya kita tidak tahu siapa yang terbaik di antara kita. Hana pu ya cap-cap drolong urang hayut.
hanapu yak cap drolung pahlawan, hanapu yak cap drolung promotor, long urang iku, long leader, long ini, long itu. Itu tak perlu, karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang Allah terima doa, siapa di antara kita yang salat kita Allah terima. Dalam tentang ku imum, kadang si makmum, ada imum, dalam tentang sembahyang katanya oh yang terima, makmum kadang yang terima. Tidak tahu kita. Kadang-kadang na urang mau kreh-kreh, mau feh-feh. Urang akhirat agaknya yang paling le amalan. Itanya yang penting mambung bakmi, yo saputan. Kita tidak tahu. Makanya hilangkan keangkuhan, hilangkan keakuan, hilangkan ananiyah. Ananiyah bahasa Arab, bahasa Inggris egoisme. Tentang hana gedanya hati sesuatu. Mandu mati. Bahasa Aceh hana ku manok sapa? Zah hana jadah bunga. Padahal dia hana ku manok pi bunga ti. Aci manok mandum pinah gede dan jadah bunga puhan. Bunga. Jadi yang kita ibadah ke sini ini adalah bukan karena siapa-siapa. Tok karena maunah Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang le ibadah nak tahu dimambung ya. Dan tidak terlalu jauh mencampuri hak-hak dan urusan orang lain. Kita beribadah bukan lantaran kita ingin menjadi pahlawan ibadah. Tapi memang dana ibadah dan pertama ada timang draw tu. Yang kedua keluarga, syukur kalau orang lain mengikuti kebaikan kita. Hana ikuti kebaikan tanya, wablah ribai tengah tamah mertau tu. Tapi kalau diikuti kebaikan kita, syukur. Karena pada kita tidak ada contoh apapun. Kita paling hanya pandai menyampaikan contoh. Kita tidak begitu banyak menjadi contoh. Pasti temanyan kemenan karena manusia. Hanya contoh tanya, contoh Pak Nabi. Tanya pegah contoh. Tapi yang jadi contoh adalah hanya Rasul. Maka jangan berharap penuh pada manusia itu. Dan jangan kita jadikan seseorang itu sebagai idola yang melampaui batas. Hari ini kadang-kadang kita anggap dia guru kita. Begitu tidak selera, mak-mak itu tidak. Gure-gurenya, berkon kamu gure Pak Ji. Itu ada perilaku manusia yang kalau hidang tak tahu. Saya ingin katakan bahwa seorang yang pernah mengajarkan kita itu sampai kiamat dunia itu guru kita. Gure dah. Kalau poino kahayunya, maka tidak pernah ada istilah mantan guru. Itu mantan guru saya. Yang cukup dilarang dalam agama. Saya dulu diajarkan luar biasa itu pada perpisahan zaman waktu dia kuliah kena urut terakhir kan bagi rapot baklah 6 SD. Barih guru, kemudian kita disuruh salami. Itu diingat semua. Hanya hari ini kami ini kekele kepala kuliah. Ya kepala kuliah dapat ya. Saya bertanya. Hari ini guru-guru Anda semua ini sudah hampir pensiun. Anda ini yang masih SD besok SMP SMA, umur kalau Allah berikan masih panjang, jadi sarjana, jadi ini, jadi itu, jadi pemimpin besar-besar. Ini adalah bukan mantan gurumu, tapi ini adalah gurumu. Anak expire, anak X, anak. Jadi mantan guru itu nggak ada istilah dalam agama itu. Maka lihat di dunia pesantren, lihat itu di dunia dayahlah kita, betapapun alimnya murid, dia tetap tawadhu kepada gurunya, tawadhu dan hormat betul. Di sanalah keberkahan, yang berkat Tapi kalau di luar itu saya nggak tahu. Oh, orangnya hayo ke nganji purtan. Dia tidak kenal lagi gurunya itu siapa, sehingga dia belajar tanpa guru. Maka yang belajar tanpa guru, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Orang yang tidak punya guru, maka syaitanlah gurunya, dan dia akan mendabrak walaupun gurunya sekalipun. Dan ini berbahaya dalam dunia tasawuf. Semoga
Allah membimbing kita, mempertemukan kita dalam beberapa hari ke depan dalam masuki bulan suci Ramadan. Boleh jadi di antara kita yang hadir subuh ini hantu umum tu bulan Ramadan. Kadang malam tengah, kadang pengumuman lah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap saat, setiap waktu. Maka ada doa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usiaku, berikan aku kesempatan untuk menikmati syahdunya, indahnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat faedah bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.